hari di pinggiran kota Meksiko, hiduplah seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Lukas. Beliau sangat dihormati dan disegani. Masyarakat kota Meksiko sangat mencintai sang pastor. Mereka selalu mengikuti ajaran firman Tuhan yang disampaikan Pastor Lukas. Cerita ini dimulai pada hari Minggu pagi, ketika masyarakat pinggiran kota Meksiko sedang beribadah. Jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini, tapi sebelumnya mari kita angkat suatu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. 1, 2, 3. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pastor Lukas, gawat Pastor, gawat. Paulina, kamu tidak tahu kalau kita sedang beribadah. Maaf, tapi ini benar-benar gawat. Ada apa Pastor? ini Paulina? Alfredo dan Roberto, mereka memasuki kota. Mereka sedang merampok pasar. Celaka, mereka adalah perampok yang sangat kejam, Pastor. Gimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Semuanya, mari kita pergi meninggalkan Tenang tempat jemaat ini. semuanya, tenang. Gimana bisa tenang, Pastor? Apakah Pastor tidak pernah mendengar kabar mereka? Mereka sangat kejam. Iya, Pastor. Saya tahu, tetapi kita tidak perlu takut. Sebab kita punya Allah yang besar. Tidak takut gimana, Pastor? Begini saja, daripada kita panik seperti ini, lebih baik kita berdoa saja bersama-sama. Iya, Pastor. Daripada kita berdoa, lebih baik kita pergi meninggalkan tempat ini. Tunggu, jangan pergi. Mau kemana kalian? Mau kemana kalian? Jangan bergerak! Balik! Jangan bergerak! Berlutut! Lutut! Lutut mah! Saudaraku Roberto, apakah tidak bisa kita bicarakan hal ini baik-baik? Diam! Pastor tengik! Maksud saya, Aku bilang diam-diam! Sekali lagi kau bicara, seluruh otakmu akan tertumpah di lantai. Kamu ngerti? Dia mau mati semuanya. Dengar. Kumpulkan setiap barang berharga kalian, uang kalian, dan taruh di tengah sini semua. Cepat! Kalung gelang semua. Cepat. Kumpulkan cepat. Jangan nangis. Udah belum? Roberto, semua, ayo kita pergi. Yuk, kita pergi.
kejadian baru saja dialami masyarakat pinggiran kota Meksiko. Pastor Lukas berusaha untuk menguatkan iman setiap jemaatnya. Sementara itu, Alfredo dan Roberto beserta para gerombolannya sangat senang dengan hasil yang mereka dapat. Mereka tidak menduga akan mendapatkan hasil rampasan sebanyak ini. Seperti biasa, setiap berhasil merampok, Alfredo dan kawan-kawannya selalu bersenang-senang. Kita berhasil. Bos. Mana hasilnya, Bos? Mana? Mana, Bos? Bagi, Bos. Ini hasil merampok kita Wow, kemarin. Banyak sekali. Tunggu, Bos. Apa? Mana minumnya? Fernando Aliando. Mana minumnya? Cepat. Bos, ini bos. Minum bos, minum bos. Mari kita minum. Minum bos. Oke. Tunggu semua. Apa? Untuk merayakan kesuksesan kita. Oke. Untuk pemimpin kita. Alfredo dan Roberto. Mari. Minum. Bagi. Tunggu bos. Ini uang kita bos. Ya iya. Semangat ini. Jangan kemaru. Lagi rata. Ini semua Bos, keren, berkat bos. pemimpin kita, men. Alfredo dan Roberto. Kan sudah aku bilang, merampok gereja itu paling gampang. Nggak dijaga lagi. Setuju, bos. Betul kata Roberto. Daripada kita merampok pasar seperti yang sudah-sudah, lebih baik kita merampok gereja. Jadi, minggu depan kita akan merampok gereja di kota sebelah. Setuju. Untuk merayakan kemenangan kita selanjutnya. Mari kita bersulang lagi. Ayo, Bos. Bagi rata, Bos. Bagi. Bos, keren bos. Jangan bergerak. Bos. Polisi. Ayo bawa mereka. Lepaskan aku. Tengok aku siapa. Lepaskan. Sial. Kau jangan. Malam itu, para polisi langsung menangkap dan membawa mereka. Alfredo dan Roberto beserta para gerombolannya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Selama menjalani masa tahanan, tidak ada satu orang pun yang mempedulikan dan menjenguk mereka, kecuali Pastor Lukas. Selama masa tahanan, Pastor Lukas menginjili mereka setiap hari. Awalnya mereka selalu menolak, tetapi melihat ketekunan dan kebesaran hati sang pastor, Alfredo dan Roberto mulai membuka diri. Sampai pada akhirnya sekarang kalian berdua letakkan tangan kalian di dada dan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, mulai hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Amin. Selamat Alfredo, selamat Roberto. Sekarang kalian berdua sudah lahir baru. Tetaplah jaga keselamatan kalian masing-masing. Terima kasih, Pastor. Roberto.
Tidak terasa waktu terus berjalan. Sampailah pada saatnya masa tahanan mereka telah berakhir. Keluar dari penjara, Alfredo dan Roberto memutuskan untuk melayani Tuhan bersama sang pastor. Semakin hari, pelayanan Pastor Lukas semakin memberkati banyak orang. Banyak warga yang menerima Injil keselamatan melalui pelayanan Pastor Lukas. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya hari ini kita semakin antusias dalam mengikut Tuhan. Amin. Amin. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika sudah lahir baru, maka kita sudah mendapat keselamatan daripada Tuhan. Tetapi ingat, keselamatan yang sudah kita peroleh jangan kita sia-siakan. Kita nggak boleh hidup semaunya. Kita juga nggak bisa hidup seenaknya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita mengerjakan keselamatan kita masing-masing dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Demikianlah khotbah saya pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Suatu hari terjadi pergantian gubernur di kota itu. Alejandro, sang gubernur baru, iri hati dengan Pastor Lukas yang selalu dipuja-puja oleh warga melebihi dirinya. Akhirnya, sang gubernur baru memerintahkan para ajudannya untuk menangkap Pastor Lukas. Hei para warga, kumpul semua, kumpul. Ayo semuanya Kumpul semua. Dengar baik ya. Siapapun di antara kalian yang bisa menyerahkan ataupun memberitahu di mana Pastor Lukas sekarang berada, kalian akan memperoleh hadiah yang besar. Lihat ini. Pastor Lukas ini telah membuat resah pemerintahan. Oleh sebab itu, gubernur kita yang kaya raya itu tidak hanya akan memberikan kalian uang yang banyak, tetapi juga kedudukan yang tinggi jika kalian berhasil menyerahkan si Lukas ini kepada kami. Oleh sebab itu jangan tunggu lama-lama lagi. Segera serahkan Pastor Lukas kepada kami. Kalian mengerti? Pak, permisi Pak. Saya lagi bicara. Jangan sampai ada niat menyembunyikan Pastor Lukas. Pak, permisi Pak. Kenapa? Jemaatnya sudah pergi Pak. Di mana mereka? Oh? Kemana semua ini para warga? Suruh ngumpul kok malah kabur. Kamu kok baru beritahu saya? Maaf Pak. Ayo kita pergi. Seluruh warga yang mendengar pengumuman itu, tidak ada satupun yang memberitahukan dan menyerahkan Pastor Lukas kepada mereka. Sudah berhari-hari para ajudan mencari Pastor Lukas, tetapi tidak pernah ketemu. Sampai pada suatu hari yang tidak terduga.
Bodoh! 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 Kalian memang bodoh. Apa saja kerja kalian? Hah? Menangkap satu orang saja tidak becus. Maaf Pak, kami sudah menyisir ke seluruh negeri Pak. Tapi kami tidak bisa menemukan Pastor Lukas. Kami berpikir... Berpikir? Tugasmu bukan berpikir. Tugasmu menangkap si Lukas. Kami Pak, para warga menyembunyikannya Pak. Hei, ajudan. Saya tidak mau dengar alasanmu. Jangan coba-coba cari alasan. Bilang saja kamu memang malas. Dan kalian memang bodoh. Maaf Pak, kami sudah mencari ke semua tempat Pak. Bahkan dari pagi sampai sore Pak. Tapi Kalau tidak ketemu. sore tidak ketemu, kau cari lagi sampai malam. Kalau malam tidak ketemu, kau cari lagi sampai pagi. Mengerti? Ngerti Pak. Mengerti kalian? Mengerti Pak. Ngerti Pak. Permisi Pak Gubernur. Kau tidak lihat kami sedang rapat. Tapi Pak, maaf. Ya, ada apa? Begini Pak. Agus, kau memang pintar. Tidak seperti mereka. Ajudan, Siapa? ikuti dan laksanakan. Baik Pak, ayo kita pergi. Wahai saudaraku, kita tahu hari-hari ini begitu sulit. Begitu banyak terjadi permasalahan di kota kita. Tapi kita tidak perlu takut, sebab kita punya Allah yang besar. Amin. Dia sanggup menolong setiap pergumulan yang kita hadapin. Asalkan kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan dengan penuh kasih setia. Sebagaimana dalam firman berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu. Dan yang tak kalah penting bagi kita adalah, hendaklah kita juga mengasihi sesama, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Khotbah yang bagus, Pastor Lukas. Akhirnya kami menemukan kalian juga di sini. Dari mana kalian tahu tempat ini? Kami memang selalu tahu apa yang kalian tidak tahu. Bukan begitu Tuan Alfredo? Alfredo? Berikan uang itu kepadanya. Pengkhianat! Pengkhianat kamu Alfredo! Gak tahu diri kamu Alfredo. Dasar pengkhianat! Pengkhianat! Kamu berpengkhianat! Diam! Diam kalian semua. Aku butuh uang. Ya! Kalian ada di posisi. Kalian pasti akan melakukannya. Cepat atau lambat. Dasar pengkhianat! Pengkhianat! Diam! Munafik kalian semua. Sudah. Diam. Kalian takut ya? Kalian semua. Tangkap Pastor Lukas ini. Pastor Lukas! Dan kalau perlu semua jemaat yang melawan, tangkap semuanya. Ayo kita pergi. Jalan. Pat, Ada apa? Ada apa ini? Hei, kamu pikir kamu siapa berani berbicara seperti itu? Atau kamu salah satu pengikut Pastor Lukas ini? Hah? Dan sepertinya aku pernah melihat kamu bersama dengan dia. tidak. Aku tidak mengenal dia. Yang aku tahu, dia hanya seorang pastor yang suka menceritakan Injil. Tunggu. Sumpah demi Tuhan, aku tidak pernah kenal dia. Kamu yakin? Yakin Pak? Benar kamu yakin? Yakin Pak, saya hanya kebetulan saja. Awas kalau kamu bohong ya. Ayo kita pergi. Jalan. Roberto hanya bisa terdiam. Dia sangat menyesali perbuatannya barusan. Roberto sangat tidak menyangka akan menyangkal Pastor Lukas.
Aku tidak ada bermaksud untuk melakukan hal itu. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Itu semua di luar kesadaranku. Itu semua di luar kesadaranku. Aku tak ada maksud untuk menyangkal Pastor Lukas. Aku tak ada maksud untuk menyangkal Pastor Lukas. Bukan Roberto ya Tuhan. Bukan Roberto. Bodoh! Emang tidak berguna? Emang tidak berguna? Untuk menyamakan Pastor Lukas aku sudah nangkep. Apa yang telah aku lakukan? Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku, Pastor Lukas. Ampuni aku. Ampuni aku. Sudahlah Roberto, kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Aku ini memang rendah. Rendah sekali. Padahal Pastor Lukas telah berbuat baik kepada saya. Kita semua bersalah Roberto, kita semua takut, kita juga panik. Seharusnya aku yang menemani Pastor Lukas di dalam penjara. Kamu tahu itu? Bukan hanya kamu saja Roberto, tapi seharusnya kita semua ada di sini bersama-sama dengan Pastor Lukas dalam penjara. Kita tidak boleh hanya menyalahkan diri kita sendiri, Roberto. Terus, sekarang apa yang harus kita perbuat? Sudahlah, lebih baik kita minta ampun dan berdoa kepada Tuhan agar tidak terjadi apa-apa terhadap Pastor Lukas. Saya setuju. Saya juga setuju. Ayo Roberto. Tapi Sudahlah Roberto, lebih baik kamu mendengarkan kami. Atas informasi dari Alfredo, para ajudan beserta sejumlah polisi membawa Pastor Lukas. Alfredo mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Alfredo tidak bahagia. Hati kecilnya terus menderita. Dia memutuskan untuk mengumpulkan teman-teman lamanya. Kalian tidak mau uang ini. Ambil. 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 Kenapa kalian diam saja? Kami nggak butuh uang ini, Alfredo. Gak butuh uang. Kalian harus selalu minta bagian padaku. Ingat itu. Memang kita perampok, Alfredo, tapi nggak makan teman seperti kamu. Makan teman? Tahu apa kamu? Hei, kau yang bilang kalau Pastor Lukas orang yang mengajarimu. Kenapa kau menyerahkannya? Urusan. Lagian, apa salah Pastor Lukas? Kalau kamu butuh uang, kita akan bisa merampok lagi. Tak perlu mengkhianati teman, Alfredo. Memang dasar pengkhianat kamu, Alfredo. Pengkhianat. Diam! Aku mau berkawan. Diam kau mengkhianat. Apa? Pengkhianat. Diam kau mengkhianat. Apa? Pengkhianat. Dia maunya apa? Pengkhianat kau. Hah? Pengkhianat. Sini Pengkhianat. balik. Woi, lawan.
Kalau berani lawan aku sini, ngecut kalian. Ngecut. Kalian pikirkan lebih baik daripada aku. Hah? Lebih suci. Munafik kalian. Munafik. Pastor Lukas itu urusanku, bukan kalian. Usah ikut campur. Kalian pikir siapa yang membuat kalian bisa seperti ini? Aku. Yang membuat kalian punya uang banyak siapa? Aku. Kalau nggak ada aku, kalian gelandangan, sampah kalian. Tahu itu. Mana saudara, mana? Mana pemimpin? Hah? Ini kan? Ini yang kalian cari dari aku kan? Ambil. Ambil. Gak butuh uang ini. Gak butuh kalian pengecut. Ini bukan salahku. Ini bukan salahku. Ini salahmu Tuhan. Salahmu. Kau tahu aku butuh uang. Kau tahu keadaanku. Kau tahu kondisiku. Kenapa kau membiarkannya? Hah? Kenapa? Katanya kau maha pengampun. Katanya maha pengasih. Katanya kau ada di mana-mana. Kau tahu segalanya. Mana? Kenapa kau gak mencegah aku? Kenapa? Ada ribuan orang di kota ini. Ada banyak orang di kota ini. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Kenapa aku yang harus melakukannya? Jawab. Jawab Tuhan, jawab. Jawab. Aku gak percaya sama kau. Aku gak butuh engkau. Pengecut. Sini kau berani. Lawan aku sini. Jangan berani di belakang doang. Keluar. Keluar. Alfredo, jangan pernah kamu menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan kasih. Bertobatlah saudara. Pastor, kau pembohong. Kau penipu. Mana Tuhan, mana? Mana Tuhan yang kau janjikan? Pergi. Pergi, aku gak butuh engkau. Pergi. Bohong. Diam. Diam. Diam, aku bukan sampah. Aku bukan sampah. Diam. 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 Aku bukan pengkhianat, bukan. Bukan. Aku bukan sampah. Aku bukan sampah. Diam. Diam. Tolong diam. Diam. Tidak mampu bertahan terhadap tekanan yang dialaminya, Alfredo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hidup manusia sangatlah singkat. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada masa depan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan berikan.